Puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Damai sejahtera sukacita Tuhan senantiasa menyertai mengurapi setiap kita. Saya senang bisa menyambut senantiasa kehadiran Bapak Ibu Saudara. Selalu hal-hal yang baik terjadi bagi kehidupan Anda dan saya. Itu sebabnya 2024 adalah tahun di mana kita pasti mengalami keajaiban demi keajaiban Tuhan. Apapun situasinya, apapun persoalannya, justru Tuhan tetap menyatakan keajaibannya bagi anak-anak Tuhan. Makanya 2024 saya percaya di antara saudara pasti ada kesaksian lagi, pasti ada kesaksian baru lagi yang terjadi atas kehidupan Anda. Dan di sepanjang bulan, dari bulan Februari sampai dengan bulan ini, bulan Maret, kita berbahas mengenai love in action. Bahwasanya kasih Tuhanlah yang membuat kita hidup sampai hari ini. Bahwasanya kebaikan Tuhanlah yang membuat kita ada sampai hari ini. Kalau bukan karena kasih-Nya, tidaklah mungkin kita bisa berdiri hari ini. Justru Anda dan saya dipanggil untuk menikmati kasih Tuhan, agar kita bisa membagikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan judul hari ini yang saya bawakan berbicara mengenai kasih Allah dan kerendahan hati. Saya mempelajari bahwa kasih Allah dengan kerendahan hati adalah dua hal yang tidak dapat terpisah. Berbicara mengenai kasih, itu pasti berbicara juga tentang kerendahan hati. Orang yang rendah hati pasti hidup di dalam kasih-Nya Allah. Dua area ini tidak dapat dipisahkan. Dan kita akan melihat definisi daripada kasih Allah itu sendiri dan definisi daripada kasih yang dunia pikir adalah kasih, agar kita pahami, kita hidup dengan konsep yang seperti yang Tuhan inginkan. Yohanes 15 pada ayat yang ke-13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dari teks ayat ini kita bisa melihat tentang definisi kasih yang disampaikan oleh Tuhan itu berbeda dengan definisi kasih-Nya versi dunia. Kalau dunia mengatakan kasih itu adalah menemukan seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan kita. Tetapi fokus dunia kasih-Nya adalah tentang diri mereka sendiri. Kalau kasih Allah dari teks ayat ini itu tidak egois. Melainkan itu memberikan nyawanya untuk orang lain. Nah, timbul sebuah pertanyaan begini. Kalau kasih Allah dengan kasih dunia berbeda, apakah dunia tidak bisa melakukan kebaikan? Apakah dunia tidak bisa berbuat kebaikan? Oh, tentu saja bisa, saudara. Karena Alkitab memberikan penjelasan bahwa orang dunia bisa melakukan kebaikan dalam 1 Korintus 13 pada ayat yang ketiga. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatunya yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Teks ayat ini memberi penjelasan bahwa motivasi di balik suatu tindakan kasih itu lebih penting daripada tindakan kasih itu sendiri. Artinya dari teks ini, seseorang bisa saja memberikan tabungan hidupnya untuk memberi makan orang miskin, untuk memberi makan orang lain. Tetapi jika orang itu melakukannya untuk kepuasan dirinya, maka Alkitab mengatakan itu enggak ada faedahnya. Bahkan teks ini mengatakan orang tersebut bisa mengorbankan nyawanya. Seperti contohnya para pelaku bom bunuh diri. Mereka mau mati demi orang lain. Tetapi motivasinya apa yang mereka buat, iming-imingnya kembali tentang diri mereka. Yaitu untuk menikmati kenyamanan surga versi dunia. Dan saya mau katakan itu bukanlah jenis kasih-Nya Allah. Artinya saya memberi tulisan ini bahwa seseorang bisa saja bertindak dalam kasih, tetapi tanpa dimotivasi oleh kasih itu sendiri. Nah, artinya di sini saya bisa melihat bahwa itu bukan jenis kasih-Nya Allah. Motivasi, jika motivasi kita bukan karena kasih, apapun perbuatan baik kita, itu tidak pernah bisa menghasilkan apapun. Bahkan dalam penjelasan lainnya saudara, Yesus membuat sebuah perbandingan pada waktu dia ada di bait Allah bersama dengan para muridnya dari Markus 12 pada ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Mari kita lihat di sini, dikatakan bahwa suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang-orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Lihat ayat selanjutnya, Yesus panggil murid-muridnya. Maka dipanggil murid-muridnya, Yesus berkata kepada para muridnya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Komparasinya apa? Satu janda dengan seluruh orang masih lebih banyak yang janda ini. Ayat 44-nya, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Yang dimaksud oleh Yesus pada waktu dia duduk menghadap peti persembahan. Lihat Yesus duduk menghadap apa? Peti persembahan. Berarti pada waktu kotak kolektor dijalankan, mata Yesus sedang melihat di situ. Enggak, saya tidak bermaksud apapun juga. Tapi yang Yesus mau katakan bahwa saudara adalah, Yesus melihat motivasi di balik setiap tindakan kebaikan tersebut. Karena dari teks ini memberikan petunjuk bahwa yang memberi banyak, motivasinya untuk apa? Untuk kesenangan. Agar dia dilihat orang. Agar orang lain bisa memuji dia. Masih ingat ceritanya Ananias dan Safira? Mereka menjual sebidang tanah, lalu datang sama Petrus. Ini seluruh hasil penjualan, kami berikan untuk pelayanan. Dan Petrus bilang, dengan harga seginikah engkau jual tanah itu? Ananias berkata, betul, dengan sejumlah itu. Wow. Dan Petrus berkata apa? Engkau telah mendustai Roh Kudus. Maka hari itu juga Ananias mati. Saudara, habis itu datanglah istrinya. Ditanya lagi sama Petrus, apakah dengan harga segitukah engkau menjual tanahmu? Iya, itu seluruh hasil penjualan. Dan Petrus bilang, lihatlah orang-orang di luar sana, mereka baru saja habis nguburin suamimu. Dan habis itu Safira juga mati. Apa yang terjadi? Apakah Tuhan marah karena dia tidak kasih seluruhnya? Bukan. Tuhan tidak menentukan kasihnya berdasarkan jumlah yang dibawa oleh seseorang. Tapi Tuhan menunjukkan yang dia lihat adalah motivasi di balik apa yang kita lakukan. Karena Ananias dan Safira itu memberikan gambaran ada orang yang memberi. Tapi tujuannya agar orang lain bisa memuji dia. Karena masa itu semua orang, banyak orang yang menyumbangkan untuk pelayanan para rasul. Dan saya takut kebanyakan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, mereka ketika melakukan sebuah kebaikan, tujuannya agar bisa dipuji, agar bisa dilihat. Makanya ketika si janda ini memberi, dia memberi dengan motivasi korban. Artinya apa? Dia memberikan seluruh penghasilannya. Maksudnya bukan berarti Anda harus datang ke gereja. Anda bawa semua keuangan Anda, deposito Anda, surat tanah Anda, dan lain sebagainya. Lalu Anda bawa ke gereja dan beri store ke gereja. No, bukan itu maksudnya. Tetapi di sini digambarkan pada waktu si janda datang membawa persembahan yang adalah milik dia, upah dia, makan dia, satu hari itu seluruhnya yang dia punya buat diri dia. Itu berbicara mengenai dia memberi bukan untuk kepentingan diri dia. Tapi dia memberi dengan ketulusan. Ini untuk menolong orang lain, untuk memberkati orang lain. Nah saudara dikasih Tuhan, inilah yang Tuhan mau ajarkan bagi setiap kita. Karena Tuhan Yesus pada saat memberi, pemberiannya itu dimotivasi oleh kasih. Yesus tidak pernah memberi dengan tujuan-tujuan yang lain. Dia naik ke atas kayu salib, bukan buat dirinya, tapi buat orang lain. Saudara, ketika kita berbuat salah, pertanyaannya, apakah Yesus tidak mengoreksi kita? Tentu saja, Yesus akan mengoreksi kita pada waktu kita buat salah. Tapi cara Yesus mengoreksi, cara Yesus menegur kita, itu tidak sama dengan cara orang dunia menegur kita. Cara Yesus mengoreksi, cara Yesus menegur kita, itu dimotivasi juga oleh kasihnya bagi kita. Tuhan tidak melakukan apapun karena egois, karena ambisi. No, tidak ada itu. Atau karena kesombongan yang sia-sia. No, perbuatan baik Yesus tidak didasari itu. Tapi tujuan perbuatan baiknya demi untuk orang-orang yang dia layani. Filipi 2 pada ayat yang ketiga berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, kasih Allah itu rendah hati, tidak sombong. Apa yang disebut kasih oleh kebanyakan orang hari-hari ini, itu sama sekali tidak mirip, tidak menunjukkan semua sifat kasihnya Allah. Nah kasih dunia itu cenderung egois, kasar, mudah marah, menyimpan kesalahan. Kasih dunia itu iri hati, sesumbar. Juga kasih dunia itu cepat mempercayai yang buruk di dalam diri orang. Betul gak sih? Kita gampang menilai orang dan mencurigai
keburukan-keburukan orang. Kita seringkali sulit atau susah memberi kesempatan kepada orang yang berbuat salah untuk memulihkan keadaan dia. Artinya kasihnya dunia sama sekali tidak mirip dengan jenis kasihnya Allah. Atau kalau saya mau beri gambaran adalah itu seperti gambaran apa? Imitasi murahan, KW-KW gitulah istilahnya. Gak sama dengan kasihnya Tuhan. Inilah adalah alasan kenapa begitu banyak pernikahan yang gagal. Dalam konseling pernikahan saya bisa jumpai banyak rumah tangga yang bermasalah. Karena apa? Karena mereka menikah tujuannya agar mereka berbahagia. Saya beritahu buat saudara, Anda tidak bisa menikahi seseorang dengan Anda berharap mereka akan melengkapi kekurangan yang ada pada Anda dan menjadikan hidup Anda sempurna. Saudara kalau lihat gelas aqua, oke, jangan pakai merek deh, gelas air mineral dengan satu gelas air mineral yang masih baru, isinya full. Pernikahan itu ibaratnya gelasnya harus full isinya. Kenapa demikian? Agar di dalamnya tidak ada penuntutan. Misalkan pernikahan itu digambarkan, yang pria separuh penuh, yang wanita separuh penuh. Maka separuh kosongnya dia akan minta dari pasangannya. Demikian sebaliknya. Dan rumah tangga yang modelnya seperti ini, isinya akan selalu menuntut dan menuntut. Dia minta dipenuhi yang kosongnya dia. Satunya lagi juga demikian. Jadi akhirnya rumah tangga ini akan ribut terus. Dan tidak bisa mencapai kebahagiaan. Karena pernikahan yang benar itu bukan tentang menerima. Melainkan memberi. Itu rumah tangga. Makanya rahasia pernikahan yang berbahagia caranya adalah apa? Ini saya kasih tahu buat saudara. Khususnya anak-anak muda. Anda yang sudah menikah juga jadi belajar. Bahwa pernikahan yang berbahagia, temukanlah seseorang yang kepadanya seperti ayat ini. Anda bisa mencurahkan hidup Anda untuk membantu, mengembangkan, dan membawa perubahan yang besar atas orang tersebut. Itu rumah tangga. Dan orang yang Anda temukan adalah orang yang juga sebaliknya, dia juga akan mencurahkan hidupnya untuk kebahagiaan, untuk menolong dan membangun Anda. Berarti pernikahan yang berbahagia isinya bukan take and give, melainkan give and give. Setuju? Maka dari itu anak-anak muda, kalau engkau mau pacaran, saya kasih tahu syaratnya. Engkau boleh berpacaran pada saat engkau gak butuh pacar. Artinya, saudara harus berkata begini dulu. Kau punya prinsip dulu. I am single but I am happy. Itu dulu. Artinya, tanpa pacar pun saya happy. Halo? Tanpa orang yang saya pacaran pun saya happy. Jadi pada waktu kamu akan berpacaran, tujuannya bukan untuk minta dibahagiakan. Tapi tujuannya agar saya bisa menolong calon saya untuk menjadi versi yang terbaik dari dirinya. Itu kebahagiaan. Makanya saya katakan sama saudara, rumah tangga akan ada masalah enggak? Pasti dong. Ada tantangan enggak? Pastilah. Enggak ada rumah tangga enggak ada masalah. Semua rumah tangga pasti punya masalah. Tapi pada waktu masing-masing memiliki prinsip seperti Filipi 2 ayat yang ketiga, rumah tangga Anda akan bahagia. Karena Anda tidak memfokuskan kepada diri Anda, tapi ada fokus kepada orang di luar Anda. Orang yang berkata mengasihi Tuhan, pastinya dia akan mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, dengan demikian, Anda akan menjadi orang yang tidak akan mudah terhasut oleh berita miring apapun juga. Karena satu-satunya alasan seseorang menjadi emosi, mudah marah, sebenarnya karena keangkuhan. Sorry, saya tidak bermaksud pointing seseorang, tetapi ini kenyataannya. Orang yang emosi merasa dirinya yang harus dijadikan prioritas dibandingkan yang lain. Seringkali kalau saya bawa mobil, saya suka marah kalau ada orang nyelip jalur saya. Oh dulu ya Pak, enggak udah jadi pendeta nih. Saya jujur aja sama saudara. Dia salip jalan saya, kurang ajar. Saya merasa jalur saya benar. Dan saya merasa dia tidak sopan. Dan saya emosi. Diganggu. Sebenarnya dari teks ayat ini memberi penjelasan. Yang membuat saya emosi karena saya sombong. Saya merasa benar.
Paham sampai di sini? Karena saya merasa kamu harus mendahulukan saya. This is my way. Prioritinya saya, bukan kamu. Istri saya kalau naik mobil sama saya tuh selalu akan mengawasi saya. Dan dia harus jagain agar suaminya jangan overlap. Makanya dibilang sama istri saya, Pi, udah punya mobil bagus jangan kayak mobil angkot. Gitu selalu ngomongnya saudara. Jadi bawa mobilnya slow, relax, selalu diingatin. Dan itu perubahan terus terjadi. Perubahan terus terjadi. Oh iya. Kita akan selalu digoda dengan apa saudara? Emosi kita. Karena kita merasa bahwa kita yang benar. Kita selalu menuntut. Bahkan dalam sebuah kelompok di kantor Anda mungkin. Kalau ada fasilitas diberikan bagi karyawan. Seringkali kita akan minta apa? Saya pengennya mendapat yang lebih banyak fasilitasnya. Karena kita merasa kita layak. Atau mungkin dalam sebuah grup Anda berhasil gitu ya. Misalkan pujian penyembahannya berhasil nih. Orang-orang bilang luar biasa pujian penyembahan Zion Church. Mungkin dari salah satu pemuji ini akan berkata, saya dong yang harus lebih banyak dipuji gitu loh. Ya kan? Hal-hal seperti ini modelnya ada di Alkitab saudara. Saul itu iri hati sama Daud. Kenapa? Karena orang-orang memuji Daud. Lebih banyak pujian datang sama Daud dibandingin Saul. Gara-gara itulah Saul pengen bunuh Daud. Dan jujur saya mau katakan sama saudara. Masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Sebenarnya kenapa? Saya cuma mau ingatkan. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang orang lain lakukan. Atau apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Apapun pikiran mereka. Apapun perbuatan mereka. Kita gak bisa kontrol. Sebuah istilah. Kita gak bisa larang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa larang burung bikin sarang di atas kepala kita. Mungkin saudara menghadapi situasi yang gak nyaman di kantor Anda. Atau tetangga Anda bikin Anda sebel. Mungkin Anda telah berdoa selama ini, Tuhan, orang ini gangguin saya terus. Bikin dia dipecat dari kantor ini Tuhan. Agar dia tidak ada di kantor ini lagi dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin kita telah berdoa seperti itu, tetapi saya mau sampaikan buat saudara. Doa seperti ini hanya membuang-buang waktu saja. Dan justru akan menambah rasa benci. Dulu saya berdoa, doa saya adalah Tuhan, kalau orang itu lebih kudus dari saya, angkat dia Tuhan. Tapi kalau dia tidak lebih kudus dari saya, dia harus dilempar dari pelayanannya. Dia harus keluar dari area saya. So berkali-kali saya berdoa seperti itu. Apa manfaatnya buat saya? Saya jadi benci, saya jadi kesal sama orang itu. Ingat baik, Yesus tidak pernah mengajarkan kebencian. Amin. Yesus gak pernah mengajarkan untuk kesal sama orang. Bahkan Yesus mengajarkan berdoalah bagi musuh-musuhmu. Iya. Kalau saudara mau bahagia, saya cuma mau katakan berdoalah buat mereka. Berdoanya bukan berdoa yang negatif, berdoa yang baik. Karena saudara, saya kasih tips nih buat saudara nih. Kalau saudara keluar rumah, naik mobil atau naik kendaraan apapun. Apa yang saudara jumpai, orang-orang yang dijumpai, coba belajar. Ini belajar ya. Belajar doain mereka. Ketemu tukang sampah, doain dalam nama Tuhan Yesus. Tukang sampah ini sehat, gak sakit-sakitan. Istri anak-anaknya diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terus saudara lihat mungkin orang punya motor butut, Tuhan berkati dia. Motornya jadi motor baru dalam nama Tuhan Yesus. Halo? Kalau saudara lihat orang kegemukan dalam nama Tuhan Yesus, agar dia bisa kurus dalam nama Tuhan Yesus, agar bisa langsing. Halo? Kalau saudara orang lihat kerempeng dalam nama Tuhan Yesus, berkati agar berat badannya menjadi proporsional. Hei, boleh gak begini? Ketika saudara melepaskan kata-kata baik, doa-doa yang baik, berkat itu, apa yang terjadi? Kata-kata baik yang Anda ucapkan, itu akan balik memberkati hidup Anda. Amin. Makanya saudara harus pahami masalah Anda bukanlah orang lain. Masalah kita adalah cara kita meresponin orang lain. Dan bagaimana cara kita meresponi berbagai keadaan hidup. Saudara, cuaca berubah-berubah. Bahkan menurut BMKG, ini tanggal berapa sekarang? 17. Sampai tanggal 18 curah hujannya bisa ekstrim. Apa sih itu namanya? Badai silikon apa namanya? Akan curahan hujan akan lebih banyak di wilayah termasuk wilayah Jakarta katanya gitu. Bisa terjadi
cuaca yang ekstrim. It's okay. Jangan marah sama banjir. Jangan marah sama komplek lingkungan yang tidak menanggapi situasi banjir. Jangan marah dengan keadaan. Saudara harusnya meresponi semua keadaan dengan respon yang baik, dengan respon yang positif. Amin. Jadi persoalannya sebenarnya bukan pada keadaan, bukan pada orang lain. Tapi karena apa? Karena cara respon, sistem respon kita yang bermasalah. So, respon kita yang harus diperbaiki. Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi garam. Tuhan panggil kita untuk menjadi terang. Caranya bagaimana menjadi garam? Kalau saudara dan saya semua di tempat ini ada di dalam kotak ini, ruangan ini adalah garam. Agar garam itu dapat berasa, saudara harus keluar dari kotak garam ini. Dan saudara harus terhubung dengan orang-orang lain. Dan saudara harus mengasihi mereka seperti Tuhan telah mengasihi Anda dengan rendah hati tanpa pamrih. Artinya kita diminta Tuhan untuk berbuat baik. Dan perbuatan baik kita berbuat baik bukan buat Tuhan. Banyak orang Kristen suka salah, saya berbuat baik buat Tuhan. No, kita bukan berbuat baik buat Tuhan. Karena kalau kita berbuat baik buat Tuhan, Alkitab berkata kebaikan kita seperti kain usang. Jadi gak ada yang cukup baik di hadapan Tuhan. Caranya adalah apa? Kita berbuat baik untuk manusia, untuk orang lain. Kita melakukannya kenapa? Karena Tuhan sudah melakukannya terlebih dahulu kebaikan di atas kita. Sehingga setiap perbuatan baik yang kita buat untuk orang lain. Sehingga orang lain bisa melihat kebaikan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita. Ada amin? Maka dari situ saya mau katakan buat saudara, iblis seringkali menginspirasi beberapa orang. Untuk apa? Untuk menyangkali keberadaan Tuhan. Untuk mengeraskan hati mereka sama Tuhan. Sampai-sampai banyak orang Kristen gak bisa lagi mengakui kebaikan Tuhan. Banyak orang Kristen gak mau lagi menerima teguran-tegurannya Tuhan. Apa yang iblis lakukan? Iblis coba menyesatkan dan membuat orang-orang Kristen yang tadinya mengakui Tuhan berubah menjadi penyembah berhala. Kita bisa lihat contoh ini dari siapa? Dari kisahnya Adam dalam Kejadian 3. Mari kita lihat prosesnya iblis. Dia melakukannya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular atau si iblis itu berkata kepada perempuan itu, lihat permulaannya. Tentulah Allah berfirman. Jadi cara iblis memulai, itu memulai dengan perkataan baik. Oke, iblis memulai bukan dengan kebohongan, tapi memulai dengan perkataan yang benar. Benar kan? Tentulah Allah berfirman. Sampai di situ. Terus dia ngomong, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu Hawa yang sudah pegang firmannya berkata, sahabat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, nah ini targetnya. Iblis pengen bawa orang ke konsep berpikir ini. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis mulai melahirkan kebohongannya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik, tahu tentang yang jahat. Pernyataan yang terakhir ini adalah kebohongan yang berani yang diucapkan oleh iblis. Mari perhatikan. Targetnya iblis adalah apa? Membawa kepada statement terakhir ini. Tetapi dia mulai dari ayat tadi. Dia mulai tidak langsung ke arah ini. Tapi dia mulai dengan kata-kata yang baik. Seolah-olah firman Tuhan. Hawa tahu perintah Tuhan. Jadi setan pertama-tama bikin Hawa untuk mempertanyakan kasihnya Allah. Dan dengan katanya, kata iblis adalah, kau tentunya tidak akan mati. Tuhan sedang menahan darimu. Berapa banyak saudara pernah digoda iblis? Ketika saudara berhadapan dengan sesuatu hal, iblis mulai memperkatakan hal-hal yang negatif. Tentunya kau anak Tuhan, kata iblis. Tentunya kau disayang Tuhan. Tapi iblis mulai berkata, tapi kok kamu mengalami situasi yang berat seperti ini? Kamu tahu? Tuhan sedang menahan berkatnya daripada kamu. Iblis sedang mencoba menghalangi Anda dari mengetahui, lihat baik-baik, kebenaran yang benar. Dan iblis mulai berkata sama Hawa, Tuhan sedang menghalangimu dari mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan iblis pada akhirnya mengarahkan Hawa adalah apa? Lebih baik Hawa, kamu lepaskan pegangan kamu lepaskan ketergantungan kamu daripada Tuhan. Lebih baik
lakukan dengan caramu. Setan pernah bilang gitu gak sama saudara? Udahlah kalau gak dapat jodoh, pilih aja yang lu suka. Halo? Ya kan? Udahlah kalau bisnisnya kayak begini kurang berhasil, udah yang penting cuan, ambil aja, nipu-nipu mah gak apa-apa. Yang penting lu datang ke gereja, minta ampun lagi sama Tuhan. Halo? Iblis begitu gak ngomongnya? Itu begitu. Jadilah seperti Tuhan kata iblis. Gak usah lagi bergantung sama Tuhan. Itu yang diomongin sama Hawa. Dan Tuhan memberikan kita sama seperti Adam. Diberikan pilihan untuk mau mengikuti Tuhan. Sebagai agen moral bebas. Kita punya kebebasan. Tuhan memberikan kita pilihan yang sama. Tuhan tidak pernah paksa kehendaknya. Tuhan gak pernah paksa cara-caranya kepada kita. Pertanyaan begini, kita bisa memilih. Apakah kita mau meresponi kasihnya Tuhan dan menundukkan diri kita kepada Tuhan? Ataukah kita memilih untuk gak mau bergantung sama Tuhan? Tapi tolong dicatat nih ya. Boleh gak kita memilih bergantung atau tidak bergantung? Terserah. Itu pilihan sama kita. Tetapi ini sebagai hamba Tuhan saya kasih tahu. Kalau kita memilih gak mau bergantung sama Tuhan. Nih, Anda boleh foto nih. Ada konsekuensinya. Orang yang gak mau bergantung sama Tuhan, konsekuensinya pertama, dia terlepas dari perlindungannya Tuhan. Orang yang gak mau bergantung sama Tuhan, yang kedua, dia terlepas dari berkat-berkatnya Tuhan. Orang yang gak mau bergantung sama Tuhan, yang ketiga, dia akan terlepas dari kasih karunia-Nya Tuhan. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, saya mendorong saudara untuk terus bergantung sama Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita dapat hidup dalam kasih-Nya Allah dan kita menjadi rendah hati seperti tema kita hari ini. Kasih Allah dan kerendahan hati. Caranya adalah yang pertama ini, buka pintu sama tutup pintu. Apa maksudnya? Berarti ada pintu yang dibuka, ada pintu yang ditutup. Pintu yang dibuka ini, Wahyu pada pasal 3, pada ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu mengetuk, kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dengan dia, dia bersama-sama dengan aku. Ini buka pintu, Yesus berdiri di depan pintu. Yang tutup pintu adalah apa? Roma 16, ayat 17. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan. Dan bagian yang terakhir, sebab itu sama-sama katakan dengan saya, hindarilah mereka. Izinkan, hanya buka pintu bagi suara Tuhan yang boleh berkomunikasi dengan kita. Bilang amin dulu nih. Ingat, pola kejatuhan Adam dan Hawa, itu selalu dimulai komunikasi dengan si jahat. Selembut dan sebaik apapun pembukaan perkataan si iblis, saya sarankan, jangan pernah buka. Selalu tutup pintu. Jangan masuk dalam komunikasi dengan si jahat. Karena pada prinsipnya, iblis ingin berkomunikasi dengan kita. Maka cara bijaksana dan jitunya untuk lepas dari godaan iblis adalah jangan pernah berkomunikasi dengan iblis. Bilang amin dulu nih. Kalau ada orang kesurupan jangan ditanyain. Jangan ditanyain. Jangan ditanyain. Iblis pengen Anda berkomunikasi dengan dia. Kata komunikasi saudara, Anda bisa lihat bahwa itu berasal dari kata koinonia. Yang berarti persekutuan. Dalam arti terdalamnya itu berbagi hidup. Sehingga menjadi suatu kesatuan. Jadi fungsi komunikasi adalah penyatuan. Jadi kalau orang berkomunikasi dengan iblis berarti bersatu dengan siapa? Hati-hati, bersatu dengan iblis berarti kalau komunikasi dengan iblis. Tuhan maunya kita berkomunikasi dengan siapa? Tuhan. Amin. Ini cara yang pertama agar saudara memiliki kasih Allah dan hidup dalam kerendahan hati. Yang kedua, mengakui kebesaran Tuhan. Ini dia. Seringkali kita sulit mengakui kebesaran Tuhan. Padahal ini penting sekali. Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu. Dan dia akan meluruskan jalanmu. Perkembangan zaman, kemajuan teknologi telah mendorong kebanyakan orang Kristen lepas dari ketergantungannya pada prinsip firman Tuhan. Seolah-olah firman Tuhan sudah ketinggalan zaman, gak relevan dengan kondisi saat ini. Manusia mulai menetapkan standar kebenaran sendiri, mendukung nilai-nilai yang berlawanan dengan firman Tuhan. Dari tayangan-tayangan media kita dapat melihat masing-masing orang berusaha apa? Menyatakan dirinya benar, mempergunakan segala cara agar orang lain tampak salah. Manusia berpikir hebat,
merasa dapat mengatasi kematian. Lihat ya, orang-orang dunia merasa powerful, merasa jago dan hebat lainnya. Padahal suatu hari kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Nantinya semua orang, gak peduli apapun kepercayaannya. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Saudara, kita bisa saja melakukan kekeliruan. Kita bisa saja menimbulkan berbagai kekacauan. Tetapi kasih dan kemurahan Tuhan gak pernah berhenti atas kita. Caranya adalah mari akui Tuhan. Bahwa hanya Tuhan yang sanggup menuntaskan masalah yang ada di hadapan kita. Ayo bergantung sama Tuhan. Nantikan jawaban Tuhan. Dan nantikan pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, caranya agar kita dapat hidup dalam kasih Allah. Nih, memperdalam firman Tuhan secara TSM. Apa itu TSM? Terstruktur, sistematis, dan masif. Itu dia. Orang Kristen harus belajar Alkitab secara terstruktur. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan cuma datang ke gereja begitu aja. Tapi harus belajar Alkitab. Sistematis, mendalami. Dan semua keseluruhan masif. Tujuannya agar apa? Agar gak tersesat. Matius 22 ayat 29. Banyak orang tersesat. Kenapa? Karena gak ngerti kitab suci. Gak ngerti kuasa Allah. Contohnya anak panah, saudara. Itu ditarik. Tujuannya ke target. Tapi bergeser sedikit derajat aja. Itu gak sampai tujuan. Karena angin. Iblis itu seperti itu. Pengen geser pikiran kita. Itu gambaran dari arti tersesat. Tetapi kalau orang belajar, ngerti Alkitab, dia tidak akan tersesat. Yang kedua, saudara, maksudnya kenapa kita belajar Alkitab secara terstruktur, sistematis dan masif, agar kita nggak binasa. Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena nggak ngerti firman Tuhan. Padahal para pengajar telah diutus, tapi manusia menolak kebenaran. Makanya Tuhan telah menolak dan melupakan anak-anak mereka. Keselamatan adalah anugerah, tetapi ada bagian dari kita untuk mengerjakan keselamatan tersebut. Kita penting untuk kita pahami baik-baik. Tuhan ingin agar kita menjadi orang-orang yang belajar Alkitab, agar kita gak binasa. Dan alasan yang ketiga kenapa kita perlu memperdalam Alkitab kita, agar kita mengetahui kehendak Tuhan. Saudara, ini dasar loh orang Kristen nih. Ini dasarnya ini loh, belajar Alkitab loh. Ini dasar, dan ini gak boleh enggak. Anda harus memperdalam Alkitab Anda. Kalau Anda nggak memperdalam Alkitab Anda, itu bisa bahaya. Karena ini dasar, fondamen bagi orang Kristen. Dia atau mereka orang percaya harus paham Alkitab. Amin. Apa saja yang baik menurut kehendak Tuhan? Kalau kita mengetahui kehendak Tuhan, Roma 12 dikatakan, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, sama-sama dengan saya katakan, apa yang baik. Apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Maksudnya begini, yang baik menurut kehendak Tuhan. Bukan yang baik menurut kawan-kawan kita. Halo? Bisa paham sampai saat ini? Seringkali kita gak enak sama teman. Kenapa? Ya udahlah demi kebaikan. Saya cuma mau kasih tahu, yang baik versinya Tuhan, bukan versinya manusia. Lalu apa yang berkenan? Jangan cari perkenanan orang, tapi cari perkenanan Tuhan. Itu yang kita kejar. Yang sempurna bukan menurut ukuran manusia yang sempurna. Tuhan gak cari kesempurnaan. Kalau Tuhan cari kesempurnaan, Romi Matulesi gak boleh berdiri di depan. Karena masih banyak orang yang lebih sempurna. Halo? Anda mungkin terbatas. Anda mungkin gak punya kemampuan hebat. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan sama saudara, Tuhan gak minta Anda sempurna. Tapi Tuhan mengajak Anda, mau gak jalan sama saya untuk kamu terus disempurnakan di dalam kuasa-Ku. Amin. Hari ini saudara, Anda boleh terbatas. Hari ini Anda boleh berkata, Anda gak punya kemampuan hebat. Hari ini Anda boleh berkata, engkau gak punya backup yang luar biasa. Tapi hari ini Tuhan berkata, aku yang akan memperlengkapi. Aku yang akan membuat kamu hebat. Aku yang akan membuat kamu sempurna. Kalau kamu mau, aku akan bikin yang luar biasa. Amen. Itu sebabnya biarlah pada saat ini
Kita mau berjalan di dalam kuasa-Nya. Kita mau berjalan di dalam kemuliaan-Nya. Tuhan proses kita. Tuhan mau kita mengalami kuasa yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan bersama-sama dengan kita. Kebaikan-Nya, pertolongan-Nya, kasih-Nya, anugerah-Nya berlimpah buat kita. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan. Ku kagumi caramu Tuhan, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sama-sama dengan iman katakan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Bapak Ibu Saudara, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berubah. Situasinya akan selalu berganti. Orang-orang di sekitar kita akan selalu berubah-berubah. Tapi satu hal yang Tuhan jaminkan buat setiap kita, bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari izinkan Tuhan mau bawa kita dalam proses yang luar biasa. Sama-sama kita akan pujian ini katakan. Ku kagumi cara Tuhan, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Kau tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan. Ku kagumi, amin, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami, di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Mari angkat tangan sama-sama katakan. Tak terbatas kuasa-Mu, amin, tak terduga cara-Mu. Hanya Kau yang kuandalkan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku.
ajaib bagi kami. Caramu mengangkat, caramu yang mengubah hatiku. Caramu mengubah hatiku. Caramu Tuhan, caramu menuntunku. Tak terbatas, tak terbatas di dalam hidupku. Kembali sama-sama. Caramu Tuhan, jemaat Tuhan saja katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa. Katakan tak terduga. Kau yang kuandalkan. Langkah hidupku tak terbatas. Kasih Tuhan tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari tetap jemaat Tuhan. Sekali lagi katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa. Oh Tuhan, cara-caramu tak terduga. Amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Nya Tuhan. Tak terbatas caramu, duga jalan-jalan Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi saudara, kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku.
berjalan bersama kami, Jesus. Sembah Kau Tuhan, lakukan Engkau. Terima kasih ya Aba ya Bapa, ku percaya Kau ajaib, ku percaya Kau dahsyat, sembah Kau. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Haleluya. Terima kasih. Percaya. Mari sama-sama kembali katakan. Terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di setiap musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di setiap musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Thank you Jesus. Apapun situasi dan musim yang berganti, tetap kami andalkan caranya Tuhan. Karena tak terbatas kasih, tak terbatas jalan-jalannya Tuhan, tak terduga rencana-rencana Tuhan. Apapun yang Tuhan rencanakan pasti yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami percaya, kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami percaya begitu besar kasih Tuhan luar biasa dicurahkan bagi kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Saudara, kalau Yesus saja datang ke dunia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani saudara. Terlebih lagi kita semua yang telah menerima kasih yang begitu besar daripada Tuhan. Melalui kebenaran firman pada hari ini, biarlah kita semua punya kerendahan hati, di mana kasih yang Tuhan telah berikan bisa kita bagikan juga saudara kepada teman-teman di sekitar kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Supaya bukan hanya kita saja yang mengenal Kristus Yesus, tapi ada lebih banyak lagi orang yang diselamatkan dan mengenal kebenaran kasih Kristus. Sebelum kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus saat ini. From the moment that I wake
Tuhan Yesus, mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Tuhan, terima kasih, sebentar kami akan makan tubuh dan minum darah Yesus. Kami diingatkan, memperingati kematian Tuhan, korban tubuh-Mu, curahan darah-Mu, untuk mengingatkan kami bahwa kami sudah diberkati, menang atas segala dosa. Kami bukan lagi orang-orang yang terdakwa, tapi kami orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami bukan lagi orang-orang yang akan masuk neraka, tapi kami orang-orang yang dijaminkan hidup dalam kerajaan sorga. Dan kami adalah orang-orang yang dijaminkan hidup di bumi, sama seperti di surga. Maka kami mengangkat tubuh dan darah Kristus ini. Mari sama-sama kita angkat rotinya dulu. Dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU. Kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini. Mari dengan iman sama-sama saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal oleh korban darah Kristus. Maka mulai hari ini kami menang atas setan-setan, menang atas kuasa gelap. Kami percaya pasukan malaikat jagai kami, tidak jatuh, tidak celaka bahaya. Kami diberkati berhasil jadi kepala bukan ekor. Apa saja yang kami pegang, yang kami sentuh, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Di tangan kami ada minyak. Tuhan yang mengajarkan kuasa. Di balik minyak urapan ada mujizat. Maka berkali-kali kami buktikan, orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang yang terikat kuasa gelap dilepaskan, orang-orang yang terbelenggu dengan setan dihancurkan belenggunya. Dan kami percaya kuasa Tuhan yang sama juga terjadi hari ini bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, baik mereka yang mengikuti juga secara online. Mari bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa ngusir setan, setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan mulai hari ini. Pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, pagari kami, proteksi kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Maka setiap botol ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, penuh kuasa, penuh kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Sekali lagi saya katakan, lepaskan kata-kata berkat, lepaskan kata-kata baik. Kalau saudara berdoa buat orang, Anda melepaskan berkat buat mereka. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan apa yang Anda lepaskan doa atas orang lain, sesungguhnya doa itu juga yang kembali memberkati kehidupan kita. Mari bersama-sama dengan saya, kita ucapkan perkataan berkat ini. Saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Setiap kata kalimat doa mereka digenapi pasti berhasil. Maka sebagai ungkapan syukur kami mau bawa korban persembahan syukur ini. Berkati tangan-tangan mereka, tidak pernah kekurangan. Apa yang mereka korbankan, aku berdoa digantikan ratusan kali ganda, ribuan kali ganda. Orang yang menabur di ladang Tuhan tidak pernah kekeringan, tidak pernah kekurangan, bahkan diberkati dalam segala kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk kembali saudara.
kasih buat persembahan syukur saudara. Tuhan limpahkan berkat yang luar biasa. Tuhan terima kasih buat setiap kebaikan, kesempatan yang Tuhan percayakan. Aku berdoa setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini, dari bangku depan sampai ke belakang, kiri ke kanan, semua dilawat, semua diberkati. Baik mereka juga mengikuti secara online, Tuhan jumpai, Tuhan berkati. Terima kasih buat kasih karunia, terima kasih buat setiap anugerah yang Tuhan percayakan. Kami berdoa juga buat bangsa kami Indonesia, jelang tanggal 20 Maret, pengumuman hasil pemilu. Doa kami dari Papua sampai dengan Aceh, Miangas, Pulau Rote, aman, tentram, damai, sentosa, sejahtera atas Indonesia. Maka terima kasih buat kemurahan kebaikan yang Tuhan sediakan atas bangsa kami. Berdoa juga Tuhan buat setiap proyek yang dikerjakan di bulan Maret. Apa yang dikerjakan setiap anak-anak Tuhan, Tuhan berkati berhasil. Bahkan target-target mereka di bulan Maret ini juga diberkati. Kalau ada anggota keluarga kami yang sakit, pasti disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus sudah disembuhkan. Kalau ada anggota keluarga kami yang belum bertobat, satu orang bertobat, sisi rumahnya pasti diselamatkan. Dimanapun kami berada, kami jadi garam, kami jadi terang, kami jadi contoh di dalam kehidupan kami. Dan saatnya kami akan pulang, dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati, aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, pasanganmu diberkati, keturunanmu diberkati. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, mengurapi setiap kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semuanya sama-sama menjadi warga kerajaan surga. Yang percaya dengan iman sama-sama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. God bless you.